Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidini wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita mulai dipertemukan kembali olehnya subhanahu wa ta'ala di pelajaran kita, yaitu tafsir ikhwati fillah. Kita hari ini adalah ad-darsul awal, ad-darsul awal, pelajaran yang pertama, tafsiru surati An-Naba, tafsir surat An-Naba. Kita akan baca insyaallah, atau kita pelajari insyaallah kali ini minal ayati, dari ayat rakam wahid ila al-ayati as-sadisata asrota, dari pertama sampai ayat 16 insyaallahu ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berkata penulis dalam muqaddimahnya untuk ayat-ayat ini, kasiron ma yaridullahu ta'ala. Afan, bukan yaridu ya. Kasiron ma yaruddullahu ta'ala. Kasiron ma, sering sekali Allah subhanahu wa ta'ala yaruddu ala. Yaruddu ala itu membantah, membantah. Sering sekali Allah subhanahu wa ta'ala yaruddu ala, membantah mungkiril ba'si. Membantah mungkiril ba'si. Mungkiri itu isim jamak mudzakkar salim dari mungkirina. Dari mungkirina, karena mudhaf, al-ba'si mudhafun ilaih, maka nunnya dibuang. Jadinya mungkiril ba'si. Orang-orang yang mengingkari al-ba'si ba'dal mauti, hidup kembali sesudah kematian. Dia ta'ala yaruddu, radda yaruddu, sering menolak mereka bihujajin mutanawwi'ah, dengan hujah-hujah yang bermacam-macam. Wa min dalika, dan di antara hujah-hujah yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala membantah mereka adalah di antaranya al-istidlalu bi khalqil azimi ala khalqi as-saghiri wa ma'adihi marratan ukhra. Hujahnya, dalilnya, ini dalil. Kita ini sekarang dididik, diajak apa saja dengan dalil, dengan istidlal, dengan mendatangkan dalil, dengan mendatangkan dalil. Mendatangkan dalil, dalilnya berupa bi khalqil azim, adanya penciptaan makhluk-makhluk yang besar. Bi khalqil azim, terjadinya, terbukti Allah Ta'ala menciptakan makhluk-makhluk yang besar, itu sebagai dalil ala atas mudahnya bagi Allah khalqis saghir, mudahnya bagi Allah menciptakan makhluk yang kecil, dan mudahnya bagi Allah atas ma'adihi, menghidupkan makhluk kembali, marratan ukhra, menghidupkan kembali makhluk-makhluk itu marratan ukhra, di suatu waktu yang lain. Nanti pasti mudah bagi Dia Ta'ala, mudah menghidupkannya kembali, sebagaimana terbukti Dia Ta'ala khalqil azim, mampu menciptakan makhluk-makhluk yang besar. Wahada, dan istidlal seperti ini, hada
istidlal seperti ini berdalil bi khalqil azimi ala khalqis saghiri wa ma'adihi hadza ma tuqarriruhu al ayatud taliyah. Ini adalah apa yang disahkan, apa yang ditakrir, disahkan oleh ayat-ayat berikut ini. Ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita baca ayat-ayatnya. Qala Allahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini ayat 1 sampai 16. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Silahkan diperhatikan ya. Ayat-ayatnya ayat 1 sampai 16, dibuka kitabnya, dibuka juga terjemahannya. Ya. Dibuka ayatnya, dibuka terjemahannya satu demi satu, terjemahan ayat dari yang pertama sampai ayat yang ke-16. Di sini maudhu'ul ayat ini ya. Wah. Afan di sini maudhu'ul ayat ya ini. Nih. Maudhu'ul ayat judul untuk ayat ini adalah al-istidlalu bi khalqil azimi ala khalqis saghiri wa ma'adihi. Berdalil dengan dalil terbuktinya Allah Ta'ala menciptakan makhluk-makhluk yang agung sebagai bukti atas mudahnya bagi Allah menciptakan makhluk yang kecil dan menghidupkan mereka kembali sesudah kematiannya. Ya, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Amma yatasa'alun. Amma yatasa'alun. Amma yatasa'alun. Perhatikan di situ amma yatasa'alun ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Amma yatasa'alun. Situ bentuknya apa coba? Amma yatasa'alun. Amma itu adalah ikhwati fillah adalah an huruf jar dengan ma. Itu adalah an huruf jar dengan ma itu. Ma-nya ma apa? Ma-nya adalah ma istifham. Ma-nya apa? Ma istifham. Kemudian ma istifham ya, ma istifham bila kemasukan huruf jar an misalnya atau juga yang lainnya dari semua huruf jar, ma istifham itu dibuang alifnya. Misalkan an ma jadi amma. Misalkan ma istifham kemasukan ala menjadi alama gitu, alama. Di atas apakah alama gitu. Di atas apakah. Dari apakah. Dari apakah berarti ma-nya juga pendek mimma gitu. Seperti fal yang dzuril insanu mimma khuliqa. Mimma khuliqa. Dari apakah khuliqa? Dia diciptakan gitu. Mimma khuliqa. Nah itu. Itu mimma adalah ma-nya ma istifham, kemasukan huruf jar alifnya ma itu dibuang. Demikian ke di sini ya. Sini ma istifham kemasukan huruf jar an dibuang alifnya an ma. An ma kemudian diidghamkan menjadi apa? Amma. Amma yatasa'alun ya. Ini annya huruf jar ma istifham, terus istifham pada amma diterangkan dalam tafsir sini ya ikhwah, maknanya adalah istifhamun ingkariyun. Ya, namanya istifhamun ingkariyun. Namanya istifhamun ingkariyun. Istifhamun ingkariyun ya, istifham ingkari. Artinya ini adalah suatu pertanyaan
dari Allah Subhanahu wa taala mengingkari perbuatan mereka. Semestinya mereka itu tidaklah bertanya-tanya, tidaklah sebagian mereka bertanya kepada sebagian yang lain tentang hari kiamat, bertanya-tanya akhirnya ragu dan bimbang, bukan begitu. Semestinya mereka yakin. Semestinya mereka yakin, mantap, yaitu sebagaimana mereka diciptakan oleh Allah, maka mudah bagi Allah ma'at menghidupkan mereka kembali. Ini istidlalnya jelas. Jelas Allah udah mampu menciptakan mereka, maka masih mudah menghidupkan mereka kembali. Nah gitu. Kalau mereka masih saling bertanya-tanya sebagian mereka dan sebagian apa iya dihidupkan, ini diingkari oleh Allah. Semestinya nggak seperti itu. Itu namanya apa? Istifhamun ingkari, istifhamun ingkariun. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam tafsir diterangkan di sini ya, amma itu adalah dari huruf jar'an dan ma istifham. Nah, ma istifham ditafsirkan dengan apa? Ayy syai'in. An ayy syai'in, tentang sesuatu apakah? Tentang sesuatu apakah? Yatasa'alun. Yatasa'alun itu fi'il mudhari', ya kan? Fi'il mudhari', fa'ilnya wawu jamaah. Nah, siapa wawu jamaah ini? Siapakah yang sebagian mereka dengan sebagian yang lain saling bertanya-tanya? Nah, beliau terangkan kuffaru Quraisyin. Kuffaru Quraisyin. Yatasa'alu kuffaru Quraisyin. Orang-orang kafir Quraisy tentang apakah sebagian mereka bertanya kepada sebagian yang lain. Ya. Jadi kufaru Quraisyin sebagian mereka bertanya kepada sebagian yang lain min amril qiyamah awil ba'si, tentang perkara kiamat. Apa itu kiamat, ikhwah? Kiamat itu ya dari qiyam, ya kan? Dari qiyam. Qiyam itu apa? Qiyam itu bangkit. Qiyam itu bangkit. Qiyam itu bangkit. Qiyamul lail. Bangun menegakkan sholat di waktu malam. Qiyamul lail, ya kan? Qiyamul Ramadan. Sholat, ya. Qiyam bangkit, sholat, menegakkan sholat taraweh. Qiyamul Ramadan. Nah gitu. Itu namanya qiyam. Nah kalau qiyamah apa? Qiyamah. Kalau qiyamah, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, ada tak marbutohnya. Nah itu qiyamah. Apa itu fungsi tak marbutoh pada al-qiyamah, ikhwah? Tak marbutoh pada al-qiyamah itu artinya menunjukkan satu-satunya, al-wahidu alladzi la saniyalah, satu-satunya tiada duanya. Jadi perkara kiamat, perkara satu-satunya. Satu-satunya qiyam, satu-satunya kebangkitan, tiada duanya. Nah, gitu. Jadi makanya kiamat itu betul-betul satu, semuanya serentak bangkit. Manusia pertama sampai manusia terakhir semuanya besok bersama-sama serentak bangkit. Kalau qiyamul lail sebagian tidur. Kalau qiyamul Ramadan juga sebagiannya nongkrong, ya kan gitu. Kalau kiamat nggak ada yang nongkrong, nggak ada yang tidur, semuanya bangkit serentak bersama-sama. Namanya al-qiyamah. Nah itu fungsinya tak marbutoh pada al-qiyamah, yaitu al-qiyamah. Di tentang perkara inilah manusia atau kufaru Quraisy sebagiannya bertanya kepada sebagian yang lain. Amma yatasa'alun anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Ini dijawab oleh Dia Ta'ala sendiri. Sebagian mereka bertanya kepada yang lain tentang an-naba'il azim, tentang berita yang besar. Al-khabaril haili, tentang berita yang membahayakan. Berita yang isinya perkara yang betul-betul membahayakan. Berita yang betul-betul sifatnya al-ha'il, mengancam.
dengan ancaman yang sangat keras. Berita apa itu? Wa huwa yaumul qiyamah. Berita al-qiyamah yang mengancam mereka bahwa mereka semua bila telah meninggal dunia kelak suatu waktu al-qiyamah pasti dihidupkan serentak. Nah, ini kan hail ya kan? Ini membahayakan sekali ini kalau terjadi. Nah, ini mereka saling bertanya-tanya. Namun diingkari oleh Allah. Semestinya mereka tidak perlu saling bertanya, semestinya langsung mantep, percaya, beriman. Kenapa? Ya karena itu Allah mampu menciptakan makhluk yang besar ketimbang manusia, mampu menciptakan gunung, bumi, langit. Maka mudah bagi sekedar menghidupkan kembali manusia sesudah meninggalnya, ya kan? Tentu ini mudah sekali. Makanya kalau mereka masih saling bertanya-tanya, diingkari. Ini istibhamun ingkariyun, ya. Istibhamun ingkariyun. Amma tasalu. Anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Ya. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Alladhi ini isim mausul kan? Ya. Isim mausul. Mana silah mausulnya? Silah mausulnya jumlah ismiyah. Hum fihi mukhtalifun. Mereka berselisih. Sebagian mereka dengan sebenarnya itu tidak saling percaya. Mereka berselisih fihi di dalam an-naba'il azim itu. Apa makna mukhtalifun? Artinya faminhum musaddiqun wa minhum mukadzibun. Di antara mereka ada yang membenarkan dan di antara mereka yang lainnya ada yang mendustakan. Ya. Itu alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla. Kalla. Mana kala? Makna kala ikhwah kalimatu rad'in wa zajrin. Jadi kala itu adalah kalimatu rad'in wa zajrin. Kata yang bermakna untuk menghardik ya dan mencerca. Itu kala. Artinya bermakna mal amru kama yas'umu haula'il musyrikuna. Perkara ini bukanlah seperti yang diduga, seperti dugaan orang-orang musyrikin itu. Alladzina yunkirunal ba'sa, yang mana mereka mengingkari kehidupan sesudah kematian. Dikala sekali-kali tidak. Tidaklah perkaranya seperti yang mereka duga. Ya, bahwa tidak ada yaumul qiyamah, bahwa sudah mati enggak dihidupkan lagi. Kala, tidak seperti itu gitu. Kala, janganlah kau demikian. Saya lamun. Nah, saya lamun kelak mereka akan tahu. Tahu apa? Saya lamun mengerti apa? Saya lamun ini kan fiil muta'addi, ya kan? Fiil muta'addi, fiil yang membutuhkan objek. Mana maf'ul bihnya saya lamun. Nah, seperti itu kita pentingnya tafsir. Mana maf'ul bihnya saya lamun. Beliau menjelaskan maf'ul bih saya lamun adalah makanu bihi yukadzibun. Itu. Makanu bihi yukadzibun. Kelak mereka akan mengetahui apa yang di dunia dahulu mereka dustakan. Nah, di dunia dahulu mereka mendustakan yaumal ba'si, yaumal qiyamah, sehingga mereka dalam hidup tidak mau menuruti Al-Quran dan hadis sebagai bekal yaumul akhir. Enggak percaya, enggak mau berbekal kan gitu. Nah, itu saya lamun mereka akan mengetahui itu, akan mengetahui makanu bi yukadzibun. Kapan mengetahuinya? Idza nazala bihimul azab, apabila azab telah turun kepada mereka. Nah, gitu. Nah, makanya sekarang belum tahu karena azabnya belum turun. Ya, kita harus sabar. Sabar dengan celaan mereka dan gangguan mereka. Ya, maklum mereka kan belum tahu. Taunya kapan? Taunya adalah idza nazala bihimul azab.
Itu akan tahu mereka. Akan tahu akan saya alamuna maka nubi yukadzibun. Akan tahu waktu itu nanti. Kita harus yakin mereka akan tahu. Perkara akan jelas dan gamblang. Nah, inilah pentingnya iman ya ikhwah. Inilah iman, makanya kita harus iman. Kita harus iman, kemudian kita mempersiapkan diri, bekal-bekal yang kita butuhkan untuk nanti kita hidup di yaumul kiamah. Kalau mereka nggak percaya, nggak berbekal, ya itu ya begitu. Karena emang nggak percaya, nggak berbekal akhirnya kan gitu. Nah, kita jangan sampai nggak percaya. Kita percaya penuh, sehingga kita juga berbekalnya mantap. Ya gitu. Khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Allah Ta'ala mentakkidkan lagi. Summa kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Kemudian sekali-kali tidak. Kelak mereka akan mengetahui. Ya, akan mengetahui itu tadi, akan mengetahui maka nubi yukadzibun. Apabila azab telah datang kepada mereka. Ya. Khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya mulai ayat 6 sampai 16 itu bukti-bukti. Nah, bukti-bukti mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk-makhluk yang besar untuk dalil, supaya manusia itu punya dalil yang gamblang, dalil yang mantap. Oh, manusia ini kecil sehingga mudah bagi Allah besok dihidupkan kembali sesudah kematiannya. Tidak pantas manusia ini tidak percaya kepada yaumul akhir, kemudian akhirnya nggak berbekal, nggak pantas. Sebenarnya percaya kemudian berbekal dengan iman dan takwa, semestinya begitu ya. Ikhwatifillah kan bukti-buktinya. Makanya penting buat kita memahami ini, memahami ayat 6 sampai 16, dipahami dengan detail bahwa masing-masing poinnya itu merupakan dalil ya, dalil maha agungnya Allah, maha mampunya Allah, Allah maha mampu. Nah, sebagaimana mampu menciptakan mereka, maka mampu nanti menghidupkan manusia sudah meninggalnya. Ya, kita rinci. Yang pertama atau ayat yang ke-6, alam naj'alil arda mihada. Ya. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu, bukankah ini alam. Alam ini adalah alam, hamzahnya hamzah istifham. Ya. Hamzah istifham. Kemudian lamnya lam nafi, jadi bukankah, tidakkah, ya kan gitu. Tidakkah, bukankah. Bukankah atau tidakkah naj'al, kami telah menjadikan. Di lam naj'al itu telah loh ya. Karena lam itu kan mengubah ya kan. Dari mudhari menjadi lampau. Tidakkah kami telah menjadikan al-arda, bumi ini, mihadan. Pemihadan, mumahadatan. Bumi ini hamparan, mumahadatan, dihamparkan lil khalaiki, untuk seluruh makhluk, muaddatan, dipersiapkan sedemikian rupa, lil hayati, untuk tempat hidup. Terbukti kan, terbukti manusia, makhluk demikian banyaknya di bumi ini mereka bisa hidup. Itu memang bukan tiba-tiba. Orang harus tahu itu semua adalah karena dipersiapkan oleh Allah. Nah, gitu. Jadi bumi itu memang dipersiapkan oleh Allah untuk kehidupan. Karenanya makhluk seluruhnya di bumi ini bisa hidup. Nah, maka di sini adalah Allah mentahqiq kita. Nah, mentahqiq alam naj'al, ini pertanyaan istifhamnya namanya istifham litahqiq. Nah, gitu kan. Kalau yang tadi yang amat namanya istifhamun ingkari, ya kan. Kalau yang alam naj'alil arda namanya tahqiq. Untuk tahqiq. Jadi untuk mentahqiq menerangkan realisasi bahwa betul-betul sudah direalisasikan oleh Allah, diwujudkan oleh Allah, diciptakannya bumi ini oleh Allah.
Dan Allah menciptakan bumi bukan semata-mata sekedar diciptakan. Diciptakannya bumi oleh Allah ini adalah diciptakan dalam keadaan mihadan. Mihadan yaitu diciptakan mumahadatan, terhampar luas. Nah, bukan kecil, ya kan? Juga bukanlah bumi ini gersang, tidak, tetapi mumahadatan muaddatan lil hayati. Ya, yaitu ikhwati fillah, ini kita harus sadari itu. Nah, harus mengerti itu dengan baik. Oh, bumi ini, kita di bumi ini jangan sampai nggak merasa kita itu disediakan sedemikian rupa oleh Allah. Ya, bumi seperti ini mudah kita pakai, menjadi tempat kehidupan. Itu kita harus menyadari, ya, itu harus sadar, itu memang dibuat demikian olehnya subhanahu wa ta'ala, bukan tiba-tiba ada. Dan coba siapa di antara manusia ini yang menyiapkan bumi? Kan tidak. Tidak ada yang mendakwa di antara para makhluk ini yang menyediakan bumi. Tapi Allah lah yang menyediakannya. Alam naj'alil arda mihada. Nah, gitu. Itu yang pertama. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang ketujuh, wal jibala autada. Wal jibala autada. Wal jibala, al jibala ataf ke al ardo. Jadi, dan bukankah kami telah menjadikan al jibala, gunung-gunung, autadan. Apa autadan? Autadan lil ardi, gitu, sebagai pasak bagi bumi. Li'alla tatoriba, supaya tatoriba, ini tatoriba itu fi'il mudhari', fa'ilnya dhamir mustatir, takdiruhu hiya, kembali ke bumi. Supaya bumi itu tidak tatoriba, supaya bumi itu tidak goncang. Nah, gitu. Supaya bumi tidak goncang. Biman alaiha, dengan siapa-siapa saja yang ada di atasnya. Di semuanya punya anak berapa, manusianya berkembang biak, hewan berkembang biak, semua berkembang biak sekali. Tetap bumi itu tidak tatorib, tidak goncang. Kenapa? Karena Dia Ta'ala wal jibala autada, telah menjadikan gunung-gunung sebagai pasak. Nah, ini juga hendaknya manusia mau mengerti itu, ya. Orang mau mengerti. Jangan sampai bumi ini tidak goncang, bumi ini kokoh, itu jangan dianggap itu kebiasaan. Itu udah biasa itu sejak nenek moyang. Nah, ya memang sejak dulu, tapi itu bukan ada dengan sendirinya, bukan itu tanpa disengaja. Itu disengaja oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah menjadikannya demikian. Nah, makanya disebut oleh Allah. Allah mentahqiq di sini dengan perkataannya alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Ya. Hati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, Masya Allah. Yang ketiga, wa khalaqnakum aswaja. Wa khalaqnakum aswaja. Nah, gitu ya. Wa khalaqnakum aswaja, dan kami telah menciptakan kalian. Betul kan? Kami telah menciptakan kalian. Jadi semua kita itu ciptaan Allah. Kemudian Allah menciptakan kita bagaimana? Aswaja. Aswaja. Aswaja, berpasang-pasangan. Dukuron wa inasan, laki-laki dan perempuan. Coba, siapa yang kuasa menciptakan
anak laki-laki semua. Nggak bisa. Aku pengen laki semua, nggak bisa. Aku pengen perempuan semua, nggak bisa. Bahkan manusia nggak bisa menentukan mau anak laki-laki, mau anak perempuan. Itu ciptaan Allah SWT. Itu yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak orang itu anaknya 5 laki semua, anaknya 6 perempuan semua. Padahal dia pengennya apa laki dan perempuan, tapi nggak bisa. Tapi semuanya laki-laki semua. Punya anak 9 laki-laki semua. Nah, itu. Anak 10 perempuan semua. Ya, memang itu yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kehendak orang tua. Alhamdulillah. Rahimani wa rahimakumullah. Itu anugerah Allah Ta'ala. Anugerahnya Subhanahu wa Ta'ala. Coba seandainya yang manusia yang Allah cipta itu laki semua, tidak ada yang bisa mendatangkan anak perempuan. Juga sebaliknya, seandainya manusia yang Allah ciptakan perempuan semua, tidak ada yang bisa mendatangkan anak laki-laki. Itu memang Allah yang memudahkan kita. Dengan hal itu, sebagaimana firman-Nya, Dia mengatakan wa khalaqnakum azwaja. Jadi, Masya Allah, manusia ini laki perempuan ketemu pasangannya itu anugerah Allah. Nah, makanya jangan berbuat durhaka kepada Allah, ya kan? Jangan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menyalahgunakan jenis kelamin laki dan perempuan. Jangan salah gunakan. Itu anugerah Allah. Hendaknya manusia bersyukur kepada Allah. Jangan justru manusia mengkufuri atau mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Wa khalaqnakum azwaja. Berikutnya, wa ja'alna naumakum subata. Wa ja'alna naumakum subata. Dan kami jadikan naumakum tidurmu subata. Rahatan li abdanikum. Sebagai kelonggaran, kelapangan untuk badan-badan kalian. Membuat badanmu fresh. Letihnya hilang. Lelahnya hilang. Kekuatannya menjadi pulih. Padahal kamu sekedar naum, sekedar tidur. Bayangkan. Orang tidur itu kan tidak bekerja. Orang tidur itu tidak berkarya. Namun demikian ternyata tidur itu menimbulkan banyak manfaat. Manfaat yang tidak dimiliki oleh selain tidur. Nah gitu. Apa itu? Rohatan li abdanikum. Rohahnya badan karena tidur itu tak terkalahkan oleh apapun. Orang yang piknik, badannya rohah, gembira, itu tidak akan senyaman dengan rohahnya orang karena tidur. Padahal tidur nggak berbayar. Bahkan tidur nggak bermodal. Tidur bisa di sembarang tempat. Namun tetap wa ja'alna naumakum subata, ikhwah. Jadi kalau emang itu tidur membuat badan fresh, kekuatan hilang, itu fakta atau tidak fakta? Fakta, ya kan? Kok bisa begitu? Ya karena dijadikan oleh Allah demikian. Karena dijadikan demikian olehnya Subhanahu wa Ta'ala. Wa ja'alna naumakum subata. Seandainya tidak dijadikan demikian oleh Allah, ya tidak akan begitu kejadiannya. Jadi demikian kejadiannya, tidur membuat manusia badannya fresh. Memang dengan tidur dijadikan demikian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ja'alna naumakum subata. Itu bukti tanda kuasanya Allah. Bukti tanda perkasanya Allah. Bukti Dia Ta'ala Maha Pemurah, Maha Rahmah. Wa ja'alna naumakum subata. Ya, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ayat selanjutnya,
Ya, ayat yang ke-10. Atau tanda-tanda kebesaran Allah yang kelima. Wa ja'alnal laila libasa. Wa ja'alnal laila libasa. Dan kami jadikan malam itu libasa, satiron, sebagai sater, ya, sebagai sater, sebagai penutup. Masya Allah, gitu. Jadi malam itu berfungsi sebagai libasa, sebagai satiron, sebagai penutup, menutupi. Jadi tutup, nah gitu. Di malam itu menjadi tutup, menutupi apa saja. Nah, dengan malam apa saja menjadi tertutup. Kok bisa? Bisa wadihi. Nah, ini apa? Bisa wadihi ini ya. Bisa wadihi ya. Bisa wadihi. Dengan hitamnya malam. Dengan hitamnya malam. Dan hitamnya malam itu malam menutupi apa saja. Nah, sehingga seandainya nggak ditutupi, manusia itu siang terus, sengsara manusia. Ya kan? Gerakan tubuhnya nggak terputus. Akhirnya cepat hancur. Tapi maha hikmahnya Allah, maha santunya Allah, Dia Ta'ala menjadikan waktu malam sebagai libasan satiron bisawadihi. Itu juga Masya Allah adanya malam ya. Ada malam, itu anugerah Allah ya ikhwah. Nah gitu. Berikutnya, wa ja'alna nahara ma'asya. Wa ja'alna nahara ma'asya. Dan kami jadikan siang itu untuk mencari penghidupan. Berikut lagi, wa banaina fauqakum sab'an shidada. Wa banaina fauqakum sab'an shidada. Dan kami dirikan, kami banaina, kami bina, kami bangun, kami dirikan fauqakum di atas kalian sab'an shidada. Apa sab'an? 7. 7 apa? Sab'an, jadi as-samawatis sab'a, 7 langit, langit yang 7 shidadan. Apa shidadan? Fi ghayatil quwwati wassolabah, 7 yang di puncaknya kekuatan, di puncaknya kekokohan. Masya Allah. Itu langit. Ini nggak mudah loh ya. Orang ada yang mampu. Ini tanda kebesarannya Allah. Langitnya dibikin 7, tinggi, luas. Bersama itu, shidadan fi ghayatil quwwati wassolabah, di puncaknya kuat dan kokoh. Itu Masya Allah. Itu tanda kemampuan Allah. Mudah bagi Allah menciptakan langit, maka mudah baginya menghidupkan manusia kembali besok kapan-kapan meninggal dunia dikubur. Mudah bagi Allah menghidupkan mereka kembali. Nah, makanya kalau masih bertanya-tanya, masih ragu, itu diingkari oleh Allah. Amma yatasa'alun. Ya. Berikutnya ya akhwah, wa ja'alna siraja wahaja. Wa ja'alna siraja wahaja. Dan kami menjadikan siraja wahaja. Ini wahaja ini wawunya apa yuk? Ini wawunya wawu fa'fi'il ya. Wawunya fa'fi'il, ainnya ha, lamnya jim. Di wahaja ini satu kata, ikut wazan fa'alun, wahajun gitu. Di sobarun gitu, sobarun, ghafarun. Ini wahajun karena nasab, wahajan. Sirajan wahajan, yaitu pelita yang amat terang. Sirajan wahajan, pelita yang amat terang. Apa itu? Asiraju, pelita. Apa itu pelita? Asiraju asyamsu, pelita dalam matahari. Apa wahajan?
waqadan, mudhi'an, yang bersinar terang, yang waqadan, yang membakar. Siraja wahaja. Itu juga Masya Allah, ya kan? Satu matahari, ya, satu siraj. Satu matahari menerangi seluruh alam semesta. Sinarnya membakar di semua tempat. Nah, itu Masya Allah. Itu besar, ya kan? Itu agung sekali. Tidak semestinya manusia nggak percaya bahwa dia akan dibangkitkan oleh Allah. Tidak mungkin ini matahari, sirajan wahajan ada dengan sendirinya. Nggak mungkin. Itu pasti ada yang menciptakan. Penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga pencipta kita ini. Dan juga akan mudah dia hidupkan lagi. Sebagaimana mudah bagi dia khalqul kabir, khalqul azim, menciptakan makhluk-makhluk yang besar. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Wa anzalna, dan kami turunkan minal mu'sirati, dari al-mu'sirat, as-sahabi, dari sahab, dari awan, ma'an sajjaja, air yang sajjaja. Air apa maksudnya air itu? Maksudnya matoron, air hujan. Yang sajjaja, yang munsabban bikasrotin, yang dicurahkan dengan sangat banyak. Linukhrija bihi habbau wa nabata, untuk supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, wa jannatin alfafa, dan juga kebun-kebun yang alfafa, yang multaffatal asjar, kebun-kebun yang asjar, pohon-pohonnya itu multafah, pohon-pohonnya itu sangat lebat. Kasirotal agson, pohon-pohon yang dahan-dahannya banyak. Ya, Masya Allah. Itu dengan air hujan yang turunkan. Dan semua kita menikmati. Ya, kita bernaung di situ, kita makan dari hasilnya itu juga, Masya Allah. Ya, itu akhwah, rahimani wa rahimakumullah. Itu tafsir untuk ayat yang pertama sampai 16. Sekarang kita memasuki al-fawaidu wa ahkam. Ya, sekarang faedah-faedah dan hukum-hukumnya. Di sini penulis memberikan 7 hal tentang faedah-faedah dan hukumnya, ya, tentang faedah-faedah dan hukum. Beliau sebutkan 7 di sini. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Apa 7 itu? Ya, yang pertama, al-faidatul ula, yungkiru subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala yunkiru, mengingkari tasa'ulal musyrikin, pertanyaan orang musyrikin, sebagian mereka kepada sebagian yang lain, an yaumil kiamah, tentang hari kiamat. Haitsu kana minan nas, yang mana di antara manusia, man huwa mungkirun lahu, ada orang yang mengingkarinya, au syakun fi wuqu'ihi, atau ada yang masih ragu-ragu tentang terjadinya hari kiamat itu. Nah, Dia Ta'ala mengingkari mereka. Qala, dengan firman-Nya, qala Ta'ala, amma yatasa'alun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Yang kedua, as-saniyah, fil ayati, di dalam ayat-ayat ini 16 ayat yang pertama, di dalamnya ada apa? Ada wa'idun, ada ancaman, ada tahdidun, ya, ada gertakan, ya, ada peringatan.
Ada peringatan limungkiri yaumil jazai wal hisab. Ancaman dan peringatan bagi orang-orang yang mengingkari adanya hari pembalasan amal dan perhitungan amal. Mana ancamannya? Mana peringatannya? Qala ta'ala dengan firman-Nya kalla. Nah itu, kalla itu namanya Allah mengingatkan mereka, mengancam mereka. Jangan sampai mereka nggak percaya. Saya lamun, kelak akan tahu loh apa yang kau dustakan. Akan tahu besok. Summa kalla saya lamun. Ya. Yang ketiga, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, at-tafakkuru fi makhluqatillahi ta'ala bin nadari fi hadal kauni. At-tafakkuru mubtada, ya kan? At-tafakkuru mubtada. Ini masdar dari tafakkara, ya tafakkaru, tafakkur. At-tafakkuri mubtada. Mana khobarnya? Ayo. Mana khobarnya, ikhwah? Ya. At-tafakkur fi makhluqatillah, memikirkan, merenungkan, memperhatikan makhluk-makhluk Allah bin nadhari fi hadal kaun, dengan memperhatikan, mencermati alam semesta ini. At-tafakkur adalah yakudu. Ini adalah yakudul insan, adalah menyupir manusia, menyupir manusia. Nah, jadi kita itu hendaknya punya supir. Apa supirnya? Supirnya adalah, drivernya adalah at-tafakkuru fi makhluqatillahi bin nadhari fi hadal kaun. Ini supir. Menyupir kita kemana? Menyupir kita ilal imani billahi ta'ala, menggiring kita, membawa kita, nyupir kita kepada mengimani Allah, wa tasdiki bi risalatil anbiya, dan menyupir kita, membawa kita kemana? Kepada membenarkan kerasulan para nabi. Ya gitu. Makanya kalau ada problem imannya kurang atau tidak iman, ada problem kurang percaya kepada nabi, nah, carikan supir, carikan driver. Drivernya apa? Drivernya ini, at-tafakkuru fi makhluqatillahi bin nadhari fi hadal kauni. Itu drivernya. Ya, semua perlu driver, ya kan? Semua perlu supir, perlu driver. Ini drivernya mana? Drivernya ini, at-tafakkuru fi makhluqatillahi bin nadhari fi hadal kaun. Itu driver. Jangan sia-siakan driver, ya kan? Ya, ikhwati fillah. Yang keempat, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, minal adillati allati 'alal mu'mini ayyata'ammalaha wa hiya mimma yazidul imana billahi ta'ala. Itu. Dan di antara dalil-dalil yang wajib atas orang mukmin merenungkannya, karena dalil-dalil ini akan menambah iman kepada Allah. Nah, apa itu? Apa di antara dalil-dalil yang kita wajib mengimaninya, wajib merenungkannya guna menambah iman? Dalilnya yaitu ja'lul ardi mumahadatan. Pembuatan bumi sebagai hamparan. Sahlatan lil aisi, mudah dan dipersiapkan sedemikian rupa untuk kehidupan. Lil aisi alaiha. Nah, itu dalil, ya. Dalil itu petunjuk. Nah, jangan menyia-nyiakan petunjuk. Nah, itu. Kalau orang nggak memperhatikan ja'lul ardi mumahadatan, sahlatan lil aisi alaiha, kalau dia nggak memperhatikan, tidak menganggap sebagai dalil, namanya dia menyia-nyiakan petunjuk. Itu petunjuk itu minal adillah, ya, itu minal adillah. Juga ja'lun laha autadan, menjadikan untuk bumi ini pasaknya, sehingga arsaha biha, dengannya Allah mengokohkan bumi ini. Nah, semua manusia enggak goncang di permukaan bumi, itu Masya Allah. Sehingga wasabbataha wa qarraraha, dia mengokohkannya dan menetapkannya.
hatta sakanat, sehingga bumi ini diem, mantap. Walam tattarib biman alaiha, tidaklah bumi ini goncang siapapun yang ada di atasnya. Yang kelima, khalqullahil aswaji dzukuran wa inasan min jinsin wahidin. Ya, ini juga termasuk ayat. Ya, ini minal adillah, termasuk adillah yang hendaknya manusia merenungkannya guna menambah iman, yaitu khalqullahil aswaja. Allah menciptakan berpasang-pasangan laki dan perempuan dari jenis yang sama-sama manusia. Liyaskuna kullun minhuma ilal akhar, supaya satu kepada yang satunya agar liyaskunu tenang, tentram. Fatatakawwanu al-mawaddatu warahmah, sehingga terwujudlah cinta dan kasih sayang. Wa tansya'u min anhuma ad-durriyatu, sehingga berkembang tumbuhlah dari keduanya itu anak cucu, anak turun. Juga an-naumu, nikmat tidur, an-naumu. An-naumu nikmatun min ni'amillah. Tidur itu adalah satu nikmat dari sekian nikmat-nikmat Allah. Fahuwa rahatul abdan ba'dal amali syaqi. Dengan tidur itu badan jadi rohah, fresh setelah amal, setelah kerja-kerja yang berat. Masya Allah, tidur selesai. Makanya kita anak muda, apalagi anak muda nggak boleh takut capek, ya. Jangan takut capek. Kita harus bekerja yang positif, bekerja yang menghasilkan. Capek obatnya mudah, tidur. Nah, aku ini capek, capek gampang, nggak perlu beli obat. Apa obatnya? Tidur tidak bayar. Nah, itu. Ya, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tu an-naumu nikmatun min ni'amillahi ta'ala. Juga wan nahar ja'alahu Allahu musyriqan mudhi'an. Allah menjadikan siang itu bercahaya. Liyatamakkanan nas, agar manusia kokoh dan mudah minat tasarrufi fihi, untuk bekerja di dalam siang itu. Wadhihabi wal maji, untuk pergi dan pulang. Lil ma'asi wa takassubi, untuk kehidupan dan mencari hasil usaha. Wa tijarati wa dzalika, dan untuk berniaga dan lain-lainnya. Terakhir yang ketujuh, imtinanullahi 'alal khalqi bi dzikrin ni'am allati an'ama 'alaihim. Allah Subhanahu wa taala memberikan minnah, anugerah kepada para makhluk dengan menyebutkan, ya, Allah di sini mengungkit, ya. Allah menyebut-nyebut, mengungkit nikmat-nikmatnya kepada para makhluk dengan menyebutkan nikmat-nikmat yang Dia berikan kepada mereka. Itu tujuannya apa? Liyashkuruhu wa ya'buduhu wahdah, agar para hamba mensyukurinya dan menyembahnya saja, semata-matanya menyembahnya. Wa yasta'inu bi ni'amihi, agar nikmat-nikmatnya itu Dia gunakan ala ta'atihi, untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga manfaat. Allahumma iksim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asyik, wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, wa ja'alhu warisa minna, wa ja'al sa'rana ala man dhalamana, wa ansurna ala man adana. Wala taj'al musibatana fi dinina, wala taj'al dunya akbar hammina, wala mablagha ilmina, wala tusallit alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.